Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Rina Widyastuti. Saya adalah dosen dari Prodi PG PAUD Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau disebut dengan PDD UKT-PT. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Saat ini, saya mengajar mata kuliah media dan sumber belajar dengan pengajaran sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 2. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep dasar dan keterampilan dalam mengembangkan media dan sumber belajar untuk anak usia dini. Mata kuliah ini berisi tentang konsep media dan sumber belajar dalam pembelajaran di PAUD, klasifikasi masalah dan kebutuhan media, prosedur pemilihan media, perancangan, desain, dan media dan sumber belajar, evaluasi media, dan mengembangkan media dan sumber belajar di PAUD. Capaian pembelajaran pada mata kuliah media dan sumber belajar terdiri dari 1. Menginternalisasi nilai-nilai ketakwaan dan standar etik pendidikan anak usia dini. 2. Mampu menganalisis konsep teoritis mengenai media dan sumber belajar. 3. Mampu menerapkan perkembangan ipteks dan layanan untuk pembelajaran anak usia dini. 4. Menunjukkan kinerja mandiri, kinerja kelompok yang bermutu dan terukur, serta mampu berkomunikasi lisan dan tulisan. 5. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan di bidang PAUD untuk menyelesaikan permasalahan terkait media dan sumber belajar PAUD di lingkungan sosial budaya, masyarakat, pertanian, industrial. Proses pembelajaran dilakukan dengan tatap muka dalam kelas didukung oleh perangkat seperti laptop dan TV LCD. Sedangkan metode pembelajaran yang diterapkan adalah case study atau studi kasus dengan menggali kebutuhan media pembelajaran yang ada di lembaga PAUD sehingga terciptanya pembelajaran berbasis proyek. Adapun penilaian yang saya lakukan berdasarkan dari yaitu 10% penugasan harian yang terdiri dari pembuatan makalah dan presentasi, 20% pengamatan dan identifikasi kebutuhan media di sekolah, 40% pembuatan dan perbaikan produk, 20% ketika presentasi dan diskusi uji coba produk, dan yang terakhir 10% adalah kegiatan pameran produk yang biasa kami lakukan di akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang Ibu. Apakah masih semangat hari ini? Semangat. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah media dan sumber belajar. Ya, hari ini sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan teman-teman berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Oke, teman-teman, materi kita hari ini terkait tentang jenis-jenis media pembelajaran di PAUD. Pertanyaannya, apa itu media pembelajaran? Kira-kira siapa yang berani untuk menjawab? Saya Ibu. Silakan Mbak Umi. Terima kasih Ibu izin menjawab. Untuk media pembelajaran itu menurut saya adalah bahan untuk menunjang belajar mengajar Ibu. Oke, bahan penunjang sebagai bahan belajar mengajar. Berikutnya mungkin ada yang mau berpendapat juga? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Galuh. Terima kasih Bu. Menurut saya media pembelajaran itu segala sesuatu yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan pesan dari pembelajaran itu. Kayak contohnya buku atau media dari digital, televisi misalnya. Oke, ya. Jadi memang media ini sebagai alat bantu untuk mempermudah
proses kegiatan pembelajaran. Tujuannya apa? Agar anak-anak mudah untuk memahami suatu konsep. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau kita hari ini kuliah nggak ada LCD-nya, kira-kira paham nggak ya? Mungkin sebagian orang yang memiliki kemampuan auditori akan paham, tapi bagi orang-orang yang mungkin dia lebih ke arah visual, nggak nyambung gitu ya. Apa yang diomongin Bu Guru ini ya? Sehingga inilah fungsinya adanya media pembelajaran. Media pembelajaran ini bentuknya macam-macam gitu ya. Bisa bentuk fisik, bisa juga bentuk digital. Yang kita siapkan saat ini bentuknya apa? Yang saya buat saat ini? Digital. Kalau yang bentuknya fisik? Buku. Ya, salah satunya. Oke. Kemudian teman-teman kita lihat gambar di bawah ini. Ada gambar 1 dan gambar 2. Gurunya sama, muridnya sama. Tapi kira-kira apa yang membedakan? Oke, kita bahas dulu yang gambar 1. Ya, gambar 1, silakan yang mau berkomentar. Mungkin di sini komentar yang gambar 1, di sini komentar yang gambar 2. Boleh? Oke, silakan yang gambar 1, silakan yang mau pendapat. Oke, silakan Mbak Sandi. Pada gambar pertama di situ saat kegiatan pembelajaran guru sepertinya tidak menggunakan media Ibu. Jadi di situ terlihat anak kurang ekspresif, kurang bersemangat dan juga kurang excited dalam pembelajarannya. Oke ya. Jadi di sini sebenarnya ini gambarnya kurang begitu detail ya. Tapi kalau dilihat dari ekspresinya mungkin atau gurunya yang hanya ngajak ngobrol aja gitu ya, tanpa ada ya interaksi yang terlalu banyak sehingga ya ada satu anak yang nah, tapi ternyata anak yang sama di gambar yang kedua dia tampak berbeda ya. Kalau kita lihat dari gambar bajunya, kira-kira anak yang gambar kedua bagaimana? Lebih tertarik. Oke, silakan angkat tangan. Saya Bu. Oke, silakan Mbak Dinda. Izin menjawab untuk yang gambar kedua itu sepertinya anak-anaknya itu lebih aktif, terus lebih interaktif. Sepertinya anaknya lebih penasaran gitu Bu sama medianya yang ditujukan sama guru. Sampai ada yang angkat tangan gitu Bu. Penampilan anaknya di gambar 1 dengan gambar 2 anak yang sama. Di gambar 1 dia manyun gitu ya, merut. Di gambar 2 dia sangat bersemangat. Nah, itu mungkin ya perubahan perbedaan itu dari adanya media yang digunakan ya. Ya, guru membuat media yang menarik, pembawaannya menyenangkan, maka anak-anak pun juga akan bersemangat mengikuti kegiatan-kegiatan dan menjadi aktif. Jadi adalah kegiatan pembelajaran. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali ya ketika guru menggunakan media dan guru tidak menggunakan media. Nah, apalagi yang kita tembak adalah guru PAUD, ya, anak PAUD ya, yang dimana anak PAUD itu belajarnya masih secara konkret. Konkret itu apa? Harus menggunakan benda nyata. Jadi anak-anak harus membayar, kalau disuruh membayar karena itu bentuknya tidak sesuai. Nah, inilah jenis-jenis media pembelajaran. Ada media pembelajaran audio yang membantu untuk anak-anak yang memiliki melibatkan indera pendengaran. Ada yang visual yang membantu untuk menggunakan indera penglihatan. Atau dua-duanya, audio, visual. Dia bisa mengeluarkan suara dan juga bisa mengeluarkan gambar dan juga yang lainnya lagi. Di media audio ini contohnya seperti yang kita lihat ada tape recorder. Masih punya ada di rumah? Tidak. Ada lagi apa itu VCD player, kaset dan lain-lain gitu ya. Atau sekarang yang masih kita mungkin dengarkan beberapa kali mungkin siaran radio. Gitu ya. Itu kan nggak bisa dilihat gambarnya ya, hanya mendengarkan suaranya. Tapi ini pun atau musik-musik senam itu kan masih lebih ke suaranya. Oke. Berikutnya visual, media yang mengandalkan indera penglihatan. Berarti media yang bisa kita lihat. Nah, contohnya apa? Buku, boneka tangan, gitu ya. Jadi semua hal yang bisa kita
gitu ya. Kemudian audio visual, media yang menggabungkan unsur gambar dan suara. Kalau ini kira-kira lebih ke audio visual atau audio visual? Kalau saat ini masih visual ya, karena nggak kekurangan suara kan, suaranya suara saya gitu ya. Tapi kalau ketika di tampilan PowerPoint ini ada suaranya, jadi biasanya yang digunakan oleh guru video pembelajaran, video bercerita, yang dia itu ada suaranya dan juga ada gambarnya. Oke, kita quiz dulu, main dulu ya. Kira-kira muncul suaranya enggak? Kita tebak warna, konsentrasi. Siap semuanya? Oke ya, sebutkan warna yang dilihat di tulisannya. Oke, lebih cepat. Siap? Oke, kemudian ada yang namanya media yang berasal dari lingkungan atau bisa kita sebut juga dia sebagai sumber belajar, dan dari sumber belajar ini salah satunya adalah yang kita lihat dari cara memanfaatkannya. Jadi ada dua, yaitu by utilization atau yang dimanfaatkan dan by design atau yang direncanakan, gitu ya. Jadi yang by utilization dia itu adanya media ini bukan disengaja ada untuk digunakan sebagai media pembelajaran, tapi memang dia itu bisa dimanfaatkan. Jadi awal mulanya apa itu namanya, Candi Borobudur, apakah digunakan untuk media pembelajaran? Tidak. Digunakan untuk apa? Tempat ibadah. Tapi sekarang semua bisa digunakan juga sebagai media pembelajaran. Jadi memang dia didesain awalnya bukan untuk pembelajaran, gitu ya. Beda halnya dengan perpustakaan untuk kita belajar, banyak buku di sana sudah didesain gitu ya, ataupun museum ya, penataannya dan lain-lain, sehingga teman-teman bisa membedakan itu. Dan seiring berkembangnya teknologi saat ini itu ya, ini ada juga yang namanya media digital interaktif ya. Sering ya, anak-anak sekarang kan sudah banyak yang kita temui, mereka sudah sangat asik dengan yang namanya media digital. Ada banyak sekali media digital berbasis teknologi yang digunakan. Teman-teman kalau misalkan buka YouTube itu banyak ya, ataupun buka Play Store itu kan banyak game-game interaktif. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau saya suruh masukkan semua kayaknya nggak cukup gitu ya hari ini. Jadi ini ada yang namanya Gimpic. Pernah main? Belum coba ya? Kita coba. Kemudian ada yang namanya Edu. Apa namanya? Assembler Edu. Ya, untuk membuat AR. Kemudian ada yang namanya Nah, kira-kira teman-teman sudah kenal semua atau masih asing? Oke, salah satunya ada yang sudah kenal, tapi mungkin banyak yang asing. Oke, kita akan coba bermain. Ya, silakan keluarkan handphonenya boleh. Kita pakai laptop nggak apa-apa? Oke, silakan masuk gamekit.com 1171229. Oke, kita mulai, waktu mulai hanya 2 menit. Start game. Oh, itu kan ada tulisan low energy, maka ketika kita low energy kalian harus answer question dulu. Ayam. Oke.
energi saya sudah banyak. Oke, kemudian yang berikutnya ada juga yang cukup menarik namanya word wall, ya. Word wall itu juga pembelajaran yang interaktif dan kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan. Nanti teman-teman coba di rumah ya, kira-kira kalian explore di word wall itu apa yang akhirnya bisa digunakan untuk pembelajaran pada anak-anak. Berikutnya ada juga yang namanya edu atau assembler edu, ya. Pernah tahu? Sulit? Apakah sulit? Tidak kalau elemennya ini. Elemennya yang Ya kan kita pakai yang ini. Oke ya. Jadi assembler edu itu adalah salah satu platform yang dia ini membantu untuk membuat media berbasis 3 dimensi, ya. Karena kalau kita tidak bisa menghadirkan bendanya langsung, maka kita diberikan kesempatan atau dimudahkan untuk menyajikannya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kalau gambar kan hanya 2 doang, nggak bisa dibolak-balik. Kalau ini kan bisa kita putar-putar. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa masuk dan buat akun ya, akunnya sebenarnya bisa menggunakan Google saja tidak apa. Ada yang sudah pernah mencoba membuat assembler? Sudah. Oke, ada yang sudah pernah, ada yang belum? Belum. Oke ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali bagi guru dan kalian bisa eksplor banyak ketika kalian memiliki akun premium. Nah, jadi kita akan diberikan kanvas seperti ini teman-teman. Ini kanvas yang bisa kita isi dengan gambar-gambar yang kita perlukan. Nah, di sini ya. Di sini ada menu 3D, menu image, teks, video, audio, dan kita bisa masukkan dia di dalam sini. Ingat front itu depan. Ya bener ya. Oke, misalkan nih kita masukkan versi 3D ya. Di dalam versi 3D ini ada yang banyak yang berbayar tapi juga ada yang free. Ini dia. Misalkan tadi kita sudah bermain animal ya, maka kita bisa masukkan animal lagi nih. Dan misalkan saya mau masukkan buku-buku. Nah, di sini. Jadi seperti itu, nanti kita bisa besarkan, bisa kecilkan skalanya, kita bisa gerakkan dengan move gitu ya, kita bisa putar dengan rotate, kita bisa besarkan atau kecilkan ukurannya dengan skala dan seterusnya ya. Jadi teman-teman akan mencoba ini, oke? Itu ya. Oke. Bisa, mau ya, ini kan scale ya. Ketika saya geser, ya, jadi ketika kita tampilkan, kita preview. itu bukan yang di hologram itu bukan ya? Bisa nanti kita pakai handphone bisa kok. Ya, ini kita preview ya. Maka akan seperti ini. Nah, kita bisa lihat dari sisi belakang, kita bisa lihat dari sisi bawahnya, dari sisi sampingnya, gitu ya. Ini kan nyata ya, ini anak-anak yang nggak bisa memegang kuku-kuku atau menatap kuku melihat kakinya ada berapa sih, gitu, atau kepalanya ini ada apa, itu bisa dibantu dengan assembler, gitu ya. Nih, tapi minusnya banyak sekali yang berbahaya, yang minusnya. Ya, jadi harus memberikan banyak uang. Ya, ini contohnya. Jadi teman-teman nanti bisa coba. Oke? Oke. Jadi tadi kan sudah banyak sekali ya media pembelajaran dan jenis-jenisnya. Sehingga saya rasa guru PAUD itu nggak akan kehabisan ide. Ya, mana yang akan kita berikan kepada anak-anak. Jadi kalau sudah nggak kehabisan ide, pasti harus bervariasi. Ya kan? Oh, hari ini kita memberikan audio, atau hari ini mau
dan kreativitas kita sangat menentukan media yang akan kita gunakan, maka sebelum membuat media itu kita harus memperhatikan ini dulu, ya, sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Jadi ketika kita mau membuat media, kita lihat dulu anak yang kita hadapi usia berapa. Ya, karena pasti beda media yang kita gunakan pada anak usia 0-2 tahun, 2-4 tahun, 4-6 tahun pasti berbeda, gitu kan ya? Karena kemampuan mereka, perkembangan mereka juga pasti berbeda. Kemudian kita memberikan media harus menunjukkan atau mengandung unsur edukasinya, ya. Jadi mereka ketika bermain ataupun ketika mereka belajar dengan media itu ada informasi pengetahuan baru. Kemudian pastinya harus menarik dan menyenangkan, gitu ya, agar anak selalu antusias pada media yang kita berikan dan mudah digunakan dan aman. Jadi ketika kita menggunakan bahan alam, maka teman-teman pun juga harus memilih dan membersihkannya, harus menyesuaikan ini atau bahan bekas, gitu ya. Ini bahannya ini harus kita bersihkan dulu sehingga anak-anak aman, gitu. Dan juga mendukung tujuan dari pembelajaran. Karena ketika kita memberikan kegiatan pasti tidak lepas dari tujuan pembelajaran dan belajar. Oke, contohnya ya di bawah ini banyak sekali nih media-media, ada yang memanfaatkan bahan sisa, gitu ya, bahan kardus bisa kita buat menjadi atau dari bahan alam kita bisa buat untuk kereta-keretaan, atau kalau di pedesaan itu ada yang main ini buat kuda lumping gitu ya. Pernah lihat? Kemudian tadi ya dengan media digital atau bahkan kita bisa membeli, gitu ya. Membeli pun harus disesuaikan dengan fungsi dari tujuan pembelajaran kita. Oke, itu ya. Sebelum ke penugasan mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman silakan. Oke, silakan Mbak Dinda pertanyaannya. Izin bertanya, kan jika kita menggunakan media digital itu kan ada sisi negatifnya Ibu. Kan katanya tidak baik terlalu lama untuk anak. Nah, jadi saya izin bertanya, berapa lama sih seharusnya peserta didik itu atau kita itu menggunakan media digital di kelas? Oke, sangat menarik pertanyaannya ya. Jadi memang itu adalah kendala utama jika anak-anak menggunakan media digital. Sehingga penggunaannya, durasi penggunaannya pada anak usia ini harus dibatasi karena selain dia memiliki dampak positif, tapi banyak dampak negatifnya. Gitu ya. Jadi kalau di sekolah ataupun di dalam satu hari ya pembelajaran, satu hari kegiatan penggunaan media digital, batasnya untuk anak usia TK adalah 2 jam. Sehari ya, baik di sekolah maupun di rumah ya. Jadi kalau ada anak di bawah itu berarti durasinya harus berkurang juga 1 jam. Anak di bawahnya lagi, misalkan anak usia bayi, kalau bisa jangan terkena sama sekali. Hindari gitu ya. Kalau tidak mewajibkan harus menggunakan itu jangan sampai gitu ya. Jadi dalam ya paling kan cuma beberapa orang jauh, keluarga jauh itu ya cuma berkali-kali kalau menggunakan bermain, apalagi anak-anak sekarang ya harus menggunakan video agar mau melakukan sesuatu, itu ya harus kita batasi. Dan untuk anak-anak yang masih bayi usahakan jangan sampai terbatas yang namanya ya. Jadi itu sih kita guru kan kalau di kelas kan nggak mungkin ya full 2 jam kan. Kalau di kelas kan paling ya sebentar aja. Tapi ketika di rumah itu bisa ditanyakan orang tua agar tidak terlalu lama mereka memberikan media digital. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih. Berikutnya kita ke penugasan. Oke ya. Jadi hari ini kita akan coba, tadi kan banyak beberapa contoh ya media-medianya. Sekarang teman-teman silakan membuat kelompok. Kemudian nanti kita akan membuat apa ini namanya media pembelajaran. Ada yang audio, ada yang nanti membuat visual, ada yang audio visual, ataupun bahkan ada yang video digital. Ya. Oke, silakan membuat kelompok. Saya Ibu. Oke, silakan ke kelompok 1. Oke baik, di sini kami
sudah membuat di Assembler Edu tentang Pulau Buaya. Nah, di sini kami sudah mendesain ada beberapa elemen yaitu buaya, kupu-kupu, ular, dan sebagainya. Dan di sini juga bisa untuk kita lihat satu persatu tentang materi. Nah, jadi kami juga membuat misalkan buaya di sini tentang hewan reptil yang bisa kita kenalkan kepada anak. Oke, kelompok 2 siapa? Saya Bu. Oke, silakan buat apa kelompok 2? Ini media auditori Bu. Jadi ini ada beberapa alat permainan untuk anak bermain musik Bu. Nah ini bahan-bahannya dibuat dari bahan-bahan bekas dan bahan-bahan alam Bu. Nah contohnya ini ada drum Bu. Drum ini terbuat dari kaleng bekas biskuit Bu. Nanti anak-anak bisa menepuk-nepuk drumnya untuk menghasilkan bunyi. Kemudian apa lagi? Sudah itu, ini ada beras yang sudah diwarnai supaya menambah menari Bu. Nanti permainannya bisa nanti dibuka Bu. Itu dimasukkan ke Dimasukkan botol ke juga. dalam botol. Nanti anak-anak bisa sambil memukul-mukulnya ke tangan. Ya, apalagi berikutnya mungkin Mbak ini. Selanjutnya ini ada semacam kerikil gitu Bu, dimasukkan ke dalam botol. Nanti anak bisa betul-betul bisa menghasilkan bunyi. Yang lainnya mungkin. Ini Bu, selanjutnya ini ada kitrikan. Ini terbuat dari kayu Bu, sama beberapa bahan dari besi kita ambil seperti itu. Ini buat alat musik juga. Ini yang Selanjutnya terakhir. ini ada ting-ting-ting-ting Bu. Ini dari kayu juga. Oke, apa mau dicoba bermain musiknya? Boleh.